Episode pertama, House of the Dragon, prequel series dari Game of Thrones, tayang juga nih. Dan sumpah seneng banget nontonnya, karena episode ini udah ngasih kita cerita menarik dan drama rebutan tahta yang terjadi di antara House of Targaryen yang dulu jadi penguasa Westeros. Bakal kita bahas cerita dan juga easter eggs yang ada di episode pertama ini. So langsung aja kita breakdown episode pertama. Welcome back to Westeros, bareng gue Rian. Let's explore this universe. Valar Morghulis. Episode pertama ini dimulai dengan sebuah prolog yang disuarakan sama Rhaenyra Targaryen yang menceritakan berakhirnya kekuasaan King Jaehaerys Targaryen dan pewarisan tahta ke penerusnya. Ini terjadi di 100 tahun kekuasaan House of Targaryen di Westeros, di mana di saat itu House of Targaryen sedang berada dalam puncak kekuasaan mereka dengan 10 naga di bawah perintah mereka. King Jaehaerys berkuasa selama 60 tahun, di mana ini beda dengan novelnya yang berkuasa selama 55 tahun dari tahun 48 AC sampai 103 AC. Nah, buat kalian yang belum tahu, AC itu adalah After Conquest. Ukuran tahun di kalender Westeros dihitung dari mulai Aegon Targaryen berhasil menaklukkan Seven Kingdoms dan menjadi raja di benua Westeros. Saat King Jaehaerys berkuasa, Westeros sedang berada dalam kondisi damai dan juga makmur. Tapi karena kesehatannya yang memburuk, King Jaehaerys mengakhiri kekuasaannya dan memilih penerusnya untuk mewarisi tahta. King Jaehaerys diceritakan kehilangan dua putranya yang mati. Aemon Targaryen, anak tertuanya, harusnya menjadi pewaris tahtanya. Dia meninggal dalam perang melawan bajak laut Myris di daerah Tart. Di novelnya, King Jaehaerys punya 13 anak. 4 meninggal saat kecil, 9 hidup hingga dewasa, walaupun ujung-ujungnya juga mati. Dan hanya 4 di antara mereka yang memiliki keturunan. Di series ini, sepertinya hanya 4 yang diceritakan. 4 anak itu adalah Aemon Targaryen, Daella Targaryen, Baelon Targaryen, dan Alyssa Targaryen. Nah, untuk transisi kekuasaan yang damai, King Jaehaerys bersama dengan para lords yang ada di Westeros yang disebut dengan The Great Council mendengar 14 klaim atas tahta dan akhirnya menyisakan 2 klaim terkuat. Klaim pertama, cucu tertuanya Rhaenys Targaryen, putri dari Aemon Targaryen, anak tertua raja dengan Jocelyn Baratheon. Klaim kedua, Viserys Targaryen, putra dari Baelon Targaryen, anak ketiga raja yang menikah dengan adiknya sendiri, Alyssa Targaryen, anak keempat raja. Klaim lainnya juga mungkin datang dari Aemma Targaryen yang juga cucunya raja, putri dari Daella Targaryen, anak kedua raja. Aemma menikah dengan Viserys, sepupunya, yang menjadi klaim kedua terkuat dalam pewarisan tahta ini. King Jaehaerys dan Great Council tidak mau merusak tradisi lama yang mentitahkan kalau perempuan tidak bisa mewarisi Iron Throne, yang akhirnya ditentukan kalau Viserys Targaryen sebagai pewaris tahta. King Jaehaerys sadar kalau satu-satunya yang bisa menghancurkan kekuasaan Targaryen adalah House Targaryen itu sendiri, orang-orang Targaryen. Makanya dia melancarkan pengalihan kekuasaannya dengan damai dan demokratis dengan melibatkan Great Council berisi para lords di Westeros. Cerita berlanjut ke tahun 9 kekuasaan Raja baru, King Viserys Targaryen, dan timeline dari cerita ini dijelaskan di prolog scene yang berada 172 tahun sebelum meninggalnya Mad King dan lahirnya Princess Daenerys Targaryen di Game of Thrones. Dimana di GOT, Daenerys Targaryen punya role besar untuk membawa kembali kekuasaan Targaryen di Westeros. King Viserys memiliki satu anak perempuan, Rhaenyra Targaryen. Dia terlihat sedang terbang dengan naganya bernama Syrax. Syrax adalah naga besar berkulit emas yang namanya diambil dari nama Dewi di Valyria. Rhaenyra mendarat di Dragon Pit, kandang dari para naga milik House Targaryen. Di series Game of Thrones, bangunan Dragon Pit ini sudah hancur karena kepunahan naga dan sempat digunakan sebagai tempat meeting di Game of Thrones season 7 dan 8. Para naga diurus oleh para pengurus naga yang menggunakan bahasa Valyrian. Rhaenyra dijemput oleh Sir Harold Westerling, Lord Commander dari pasukan penjaga raja atau King's Guard. Dia sudah bertugas dari zaman King Jaehaerys. Rhaenyra juga dijemput sama sahabatnya Alicent Hightower. Dia adalah putri dari Hand of the King atau Perdana Menteri Kerajaan, Lord Otto Hightower. Setelah mendarat, Rhaenyra pergi ke Red Keep, istana kerajaan, untuk menemui ibunya, Ratu Kerajaan, Aemma Targaryen. Ratu diceritakan sedang mengandung anak yang dipercaya raja bahwa anak ini adalah laki-laki yang bakal menjadi pewaris dari King Viserys. Rhaenyra diingatkan tentang takdirnya sebagai seorang ratu yang kelak punya tugas utama di ranjang dan melahirkan anak yang akan menjadi penerus raja. Rhaenyra memang memiliki jiwa petarung, di mana dia lebih memilih untuk menjadi kesatria dan ikut dalam peperangan. Rhaenyra ditunjuk ayahnya menjadi cupbearer
cupbearer atau penuang minuman di Small Council, di mana di tradisi Westeros, anak-anak bangsawan sering ditunjuk sebagai cupbearer yang dinilai sebagai tugas terhormat, apalagi cupbearer bisa mendengarkan informasi dan rahasia dari rapat itu. Nah, Small Council ini adalah dewan kecil kerajaan yang beranggotakan para menteri kerajaan. Di sini ada Otto Hightower sebagai Hand of the Kings atau Perdana Menteri yang punya tugas sebagai tangan kanan raja dan penasehat utama kerajaan. Lalu Melos sebagai Grand Maester yang punya tugas sebagai pemberi pesan, penyembuh dan juga pemberi pengetahuan di bidang sejarah dan sains untuk raja. Lalu ada Lyman Bisbury sebagai Master of Coin yang bertugas sebagai ahli keuangan kerajaan. Lalu Lionel Strong sebagai Master of Laws yang bertugas sebagai ahli hukum kerajaan. Lalu Larry Strong sebagai Master of Whisper yang bertugas sebagai mata-mata dan pengumpul informasi dari seluruh wilayah Westeros. Lalu ada Corlys Velaryon sebagai Advisor dan juga Master of Ship yang bertugas memimpin armada laut dari kerajaan, dan Sir Harold Westerling sebagai Commander dari Kingsguard. Di rapat ini Corlys mengingatkan Raja Viserys soal ancaman buat kerajaan yang datang dari kelompok aliansi Free Cities yang dikenal dengan nama The Triarchy. The Triarchy adalah aliansi dari 3 Free Cities dari Essos, benua seberangnya Westeros, yang terdiri dari 3 kota, Myr, Lys, dan juga Tyros, yang juga dikenal sebagai Kingdom of the Three Daughters. Triarchy ini dibentuk setelah kota Tyros, Lys, dan Myr bekerja sama untuk mengusir pasukan Volantis dari Dispute Land dalam pertempuran Battle of the Borderland. Triarchy ini juga melanjutkan invasi mereka ke Stepstones, pulau yang ada di tenggara Westeros, dan membersihkan markas bajak laut dan kriminal yang ada di sana, supaya mereka bisa membuat jalur perdagangan yang aman di Narrow Sea. Lord Corlys menjelaskan kalau pasukan Triarchy sekarang sudah ada di Pulau Bloodstone dan mereka sudah berhasil mengalahkan para bajak laut yang ada di sana. Invasi ini dipimpin sama seorang kesatria bernama Kragas Drahas yang menobatkan dirinya sebagai Prince Admiral dari kota Myr yang melayani Triarchy. Kragas juga dikenal sebagai Crab Feeder setelah dia menghukum mati 100 bajak laut yang dia kalahkan dengan memancang mereka di pantai sampai mereka tenggelam karena air pasang. Nah, masalah Triarchy ini nantinya bakal berkembang menjadi pertempuran yang dikenal sebagai War of the Stepstones yang akan melibatkan Lord Corlys Velaryon dan Prince Daemon Targaryen yang bakal dieksplor lebih jauh di episode selanjutnya. Di sisi lain, adiknya Raja Viserys, Daemon Targaryen, ditunjuk menjadi Lord Commander dari City Watch of King's Landing atau pasukan penjaga kota King's Landing. Selama setahun dia memimpin, dia mereform semua equipment dan juga melatih ulang pasukan City Watch, termasuk memberikan mereka senjata baru dan jubah emas yang akhirnya jadi julukan dari pasukan ini. Daemon memimpin pasukan City Watch untuk menjadi kejam dan ditakuti dengan membunuh dan menyiksa semua kriminal yang ada di kota seperti pencuri, pemerkosa, preman, dan juga pembunuh untuk menegakkan hukum dan membuat kota King's Landing aman. Nah, alasan kenapa Daemon menjadi Commander City Watch sebenarnya berasal dari ide Otto Hightower yang menyarankan King Viserys untuk menjadikan Daemon Commander City Watch supaya Daemon bisa jauh dan tidak punya pengaruh di Small Council. Tapi faktanya, posisi ini justru semakin memperkuat Daemon dengan 2000 pasukan City Watch yang setia sama dia. Daemon punya ambisi untuk menjadi raja selanjutnya menggantikan kakaknya. Dia sebenarnya adalah pewaris tahta yang sah dari King Viserys kalau raja nggak punya anak laki-laki. Tapi karena attitude-nya yang buruk dan aksinya yang brutal, ini membuat dia nggak dipercaya sama Small Council untuk menjadi penerus Iron Throne. Tapi King Viserys selalu membela adiknya ini. Daemon cukup dekat dengan Rhaenyra, ponakannya. Daemon memberikan Rhaenyra sebuah kalung yang dibuat dari Valyrian Steel, sebuah baja kuat dan langka yang sudah tidak pernah dibuat lagi setelah kehancuran Valyria. Momen di antara Rhaenyra dan Daemon ini ngetis kalau mereka bakal punya hubungan lebih. Di novelnya, Rhaenyra diceritakan menikah dengan Daemon Targaryen. Di sini Daemon sebenarnya sudah punya istri sah bernama Rhea Royce, Lady of Runestone dan pemimpin dari House Royce di wilayah The Vale. Pernikahan mereka sebenarnya saling menguntungkan untuk kerajaan. Cuman, Daemon merasa bosan dengan wilayah Vale sampai bosan ke istrinya sendiri. Bahkan Daemon memanggil Rhea dengan sebutan Bronze Bitch. Daemon justru lebih cinta sama seorang pelacur yang dia temukan di King's Landing bernama Mysaria dari kota Lys Essos. Mysaria kemudian dijadikan Daemon sebagai selir pribadinya. Nah, Rhaenyra Targaryen ini berteman baik dengan Alicent Hightower. Di Godswood, mereka ngobrolin tentang pelajaran sejarah dari Princess Nymeria, yang menurut lore-nya diceritakan sebagai seorang putri kesatria dari bangsa Rhoynar yang memimpin para Rhoynar pergi ke wilayah Dorne setelah mereka dikalahkan sama Valyrian. Dan di Dorne, Princess Nymeria menjadikan Lord Mors Martell sebagai suaminya.
Setelah bertahun-tahun berperang, Nymeria dan Mors mendirikan House Nymeros Martell yang berkuasa di seluruh Dorne dan dipimpin sama Nymeria sebagai Princess of Dorne. Dia berkuasa selama lebih dari 2 dekade. Nah, nama Nymeria ini di Game of Thrones juga digunakan Arya Stark untuk menamakan serigalanya. Balik lagi ke House of the Dragon, King Viserys yakin kalau istrinya bakal melahirkan anak laki-laki setelah dia bermimpi kalau anak laki-lakinya akan lahir dan memakai mahkota besi dari Aegon. Tapi di sisi lain, Aemma justru pesimis karena sudah mengalami banyak kegagalan soal kelahiran dan ini menjadi kesempatan terakhir untuk dia melahirkan penerus laki-laki untuk suaminya. Aemma bahkan bilang kalau Rhaenyra justru mengharapkan ibunya melahirkan anak perempuan yang dia namakan sebagai Visenya, yang di sini nge-refer ke sosok Visenya Targaryen, adik dan ratu dari Raja Aegon Targaryen yang jadi penguasa pertama dari Seven Kingdom dan Iron Thrones. Nah, untuk menyambut anak yang akan lahir ini, King Viserys mengadakan Heir Tournament yang salah satunya adalah turnamen jousting di mana hampir semua house ikut serta dalam turnamen ini. Seperti kesatria dari House Baratheon yang meminta restu dari Queen Rhaenys Targaryen sepupunya yang dia panggil sebagai Queen That Never Was karena Rhaenys yang gagal mendapatkan Iron Thrones. Daemon Targaryen juga ikut dalam turnamen ini. Dia bahkan memprovokasi Lord Otto Hightower dengan memilih anaknya Ser Gwaine Hightower sebagai lawannya dan meminta restu dari putrinya Alicent Hightower. Juga kesatria yang ikut serta bernama Ser Criston Cole, kesatria dari House of Cole. House Cole sendiri merupakan mantan House bangsawan yang menguasai daerah Stormland sebelum akhirnya House Cole bekerja untuk House Dondarrion di Dornish March, salah satu daerah yang ada di wilayah Independent Dorne. Ser Criston diceritakan sebagai pelayan dari Lord Dondarrion di Blackhaven. Di turnamen ini dia berhadapan dengan Daemon dan berhasil menjatuhkan Daemon yang lalu dilanjutkan dengan pertarungan close combat di mana Daemon menggunakan pedang Dark Sister sementara Criston Cole cuma memakai senjata Morningstar biasa. Dark Sister merupakan salah satu pedang Valyrian Legend yang awalnya dimiliki sama Queen Visenya Targaryen yang kemudian diberikan kepada King Jaehaerys, dilanjutkan ke Daemon setelah melihat kekuatannya. Tapi Ser Criston Cole justru bisa menang membuat Daemon menyerah. Ser Criston akhirnya mempersembahkan kemenangannya untuk Princess Rhaenyra Targaryen, di mana dari awal Rhaenyra udah tertarik sama Ser Criston dan ini bakal berlanjut di mana mereka akan punya hubungan spesial yang akan dieksplor di episode selanjutnya. Turnamen ini ricuh dengan para kesatria yang saling membunuh satu sama lain dengan brutal. Ini terjadi karena mereka masih belum kenal perang yang sebenarnya. Karena Westeros yang berada di kondisi damai dan makmur selama 70 tahun setelah kekuasaan Tyrant Maegor Targaryen berakhir. Di sisi lain, proses kelahiran istri raja tidak berjalan lancar. Bayinya sungsang. Grandmaster lalu memberikan King Viserys pilihan, apakah dia mau menyelamatkan anaknya atau menyelamatkan istrinya. Karena untuk mengeluarkan bayinya, mereka terpaksa harus memotong rahim dari Aemma yang membuat dia bisa mati karena pendarahan. King Viserys pada akhirnya lebih memilih bayi laki-lakinya karena dari awal Viserys percaya anaknya yang akan lahir ini adalah calon pewarisnya. Dia membantu Aemma untuk mengeluarkan bayinya supaya perjuangan Aemma tidak sia-sia. Aemma meninggal dan si bayi laki-laki ini kemudian dinamakan Baelon Targaryen, nama ayahnya King Viserys. Tapi sayangnya bayi ini kemudian meninggal menyusul ibunya. Upacara kematian lalu diadakan. King Viserys hanya termenung di depan perapian dan tidak membakar mayat istri dan anaknya. Di mana di momen ini Daemon memberitahu Rhaenyra kalau sekarang ayahnya butuh bantuannya lebih dari sebelumnya. Yang di sini jadi foreshadow untuk peran Rhaenyra yang lebih besar sebagai penerus dari ayahnya. Di mana di sini dia memimpin proses pembakaran ini. Rhaenyra lalu membantu ayahnya untuk membakar jasad ibunya dan adiknya dengan menggunakan naganya Syrax, Dracarys. Syrax lalu menyemburkan apinya. Dracarys adalah salah satu kata kuat di bahasa Valyrian yang artinya adalah Dragon Fire atau api naga sebagai fungsi untuk memerintah naganya mengeluarkan api mereka. Nah, pengucapan Dracarys-nya Rhaenyra ini adalah pengucapan dengan dialek asli Valyrian yang agak berbeda dengan yang diucapkan Daenerys di Game of Thrones. Ini karena Daenerys udah jauh dari roots Valyrian-nya sebagai House of Targaryen, sementara Rhaenyra masih dapat budaya Valyrian yang sangat kental karena Targaryen yang masih berkuasa. Kematian ini menjadi masalah baru buat penerus kekuasaan King Viserys yang sekarang kehilangan pewaris dari keturunannya dan juga istrinya. Nah, Small Council mendesak King Viserys untuk menentukan pewarisnya. Otto Hightower menyarankan King Viserys untuk menunjuk anak perempuannya Rhaenyra untuk menjadi pewaris. Ini akan melanggar hukum dan tradisi yang sudah ditetapkan Great Council dan berjalan selama lebih 100 tahun, bahkan lebih jika mengikuti tradisi house-house di Westeros. Dibanding menetapkan Daemon Targaryen, adiknya sebagai pewaris.
Viserys yang dianggap sebagai orang yang sadis, terlalu kejam dan punya temperamen tinggi. Small Council tidak menyarankan King Viserys untuk memilih Daemon sebagai penerusnya, padahal secara aturan Daemon berhak untuk menjadi pewaris tahta. Mendengar opsi ini, Lord Corlys juga menyarankan kandidat lain, yaitu istrinya, Rhaenys Targaryen, yang di masa King Jaehaerys menjadi kandidat kedua untuk Iron Thrones. Apalagi sekarang Rhaenys juga punya anak laki-laki. King Viserys terdesak dengan dua pilihan antara memilih anaknya yang adalah seorang perempuan yang bisa membuat kondisi politik tidak stabil atau memilih adiknya yang brutal. Di sisi lain, Daemon yang mendengar percakapan ini lalu stres dan pergi ke rumah bordil miliknya, di mana di sana anak buahnya merayakan Daemon yang sekali lagi menjadi pewaris tahta. Dan dalam speech-nya, dia mengejek bayi King Viserys dengan julukan Heir for a Day, pewaris tahta sehari. Kejadian ini akhirnya sampai ke telinga Otto dan langsung ngasih tahu King Viserys. King Viserys kemudian memanggil Daemon dan nanya langsung tentang apa yang dia dengar. Yang diakui Daemon dengan alasan kita punya cara masing-masing untuk berkabung. Ini membuat Viserys marah dan kecewa, apalagi selama ini Viserys selalu membela Daemon di Small Council. Terjadilah perdebatan antara Daemon yang juga protes ke King Viserys yang selama ini membuang dia jauh dari sisinya dan mengirimnya ke The Vale dan juga City Watch dan tidak menunjuk dia sebagai Hand of the King. Daemon bahkan menganggap kalau King Viserys lemah dan mengatakan kalau otot tangan kanannya adalah seorang bajingan. King Viserys yang kecewa akhirnya memutuskan penerusnya yang baru, putrinya Rhaenyra Targaryen. Daemon sendiri menggunakan naganya Caraxes untuk pergi dari King's Landing bersama dengan selirnya. Caraxes atau Bloodworm adalah naga besar merah yang ganas milik Daemon yang sering dia gunakan dalam berbagai perang. King Viserys di episode ini mengalami luka di jarinya karena duduk di Iron Thrones, di mana Iron Thrones juga udah membuat King Viserys punya luka bernanah di punggungnya. Nah, di novelnya diceritakan kalau luka yang dia dapat ini membuat dia mengalami demam dan juga infeksi yang hampir membuatnya mati. Tapi untungnya dia bisa disembuhkan sama Maester Gerardis dengan memotong dua jarinya, di mana sejak saat itu dia tidak pernah lagi duduk di Iron Throne selama memerintah. Nah, Iron Thrones di series ini penggambarannya menjadi semakin mirip dengan yang diceritakan di novelnya. Iron Thrones merupakan tumpukan pedang dari musuh-musuh kerajaan yang disatukan dengan dibakar oleh api naga dan dijadikan singgasana, yang sebenarnya berbahaya. Berbeda dengan yang ada di Game of Thrones, harusnya Iron Thrones memang dibuat untuk sulit diduduki dan beresiko untuk melukai orang yang duduk di atasnya. Dimana ini adalah penggambaran kalau raja di tahta Iron Thrones memang selalu diliputi dengan bahaya dan tidak bisa berada dalam posisi yang nyaman saat memimpin Westeros. King Viserys bertemu dengan putrinya di Dungeon Red Keep, tempat penghormatan untuk naga Balerion the Black Thread. Balerion adalah seekor naga yang sangat besar yang bayangannya bisa menutupi seluruh kota. Dia terlahir di Valyria yang merupakan satu dari 5 naga milik Aenar Targaryen. Balerion juga adalah naga terakhir yang berhasil survive dan melihat kehancuran dari Valyria. Sebelum akhirnya dia berpindah bersama House Targaryen ke wilayah Westeros. Aegon the Conqueror lalu mewarisi naga Balerion yang dia gunakan dalam pertempuran menguasai Westeros, seperti Raja Tyrion Maegor Targaryen, Putri Aerea Targaryen, dan Viserys Targaryen sebelum dia menjadi raja. Kematian Balerion terjadi di masa kepemimpinan King Jaehaerys. Viserys Targaryen tidak pernah lagi berhubungan dengan naga lain, makanya ketika dia ketemu sama Rhaenyra, dia bisa menjelaskan dengan jelas penggambaran tentang Balerion karena dia adalah naganya. King Viserys selalu nanya pertanyaan penting untuk ngetes kelayakannya Rhaenyra. Apa yang kamu lihat ketika menatap naga? Rhaenyra menjawab kalau semua orang melihat House Targaryen mendekati sosok dewa dibanding manusia. Tapi mereka mengatakan itu karena House Targaryen punya naga. Tanpa mereka, House Targaryen sama seperti mereka sebagai manusia biasa. Viserys menjelaskan kalau House Targaryen yang mengontrol para naga sebenarnya adalah sebuah ilusi. Karena naga sebenarnya punya kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa diremehkan yang menurut sejarahnya pernah membawa kehancuran untuk bangsa Valyria. Di mana kehancuran yang sama berpotensi untuk terjadi lagi jika mereka mengabaikan sejarah. Dan inilah yang harus diketahui sama raja dan ratu selanjutnya dari House Targaryen. King Viserys akhirnya menunjuk Rhaenyra sebagai penerusnya dan mengundang semua lords di Westeros untuk bersumpah setia ke Viserys dan penerusnya Rhaenyra. King Viserys juga menceritakan kepada Rhaenyra tentang Aegon the Conqueror yang selama ini melakukan conquest di Westeros bukan hanya berdasarkan ambisi tapi juga karena mimpi yang dia dapat. Dimana di mimpinya Aegon mendapatkan sebuah vision tentang berakhirnya dunia manusia, persis seperti Daenerys Targaryen yang mendapatkan sebuah vision tentang hancurnya Old Valyria. Di mimpi Aegon, akhir dunia manusia dimulai dengan musim dingin yang bertiup dari wilayah utara dengan kegelapan total dan makhluk yang bisa menghancurkan dunia makhluk hidup.
di mana Vision Aigen ini dikenal dengan nama A Song of Ice and Fire. Dan saat masa ini tiba, semua Westeros harus bersatu dan melawan supaya dunia manusia bisa survive. The Song of Ice and Fire adalah nama buku sejarah yang dibuat sama Samuel Tarly dan nama dari seluruh Game of Thrones saga. Dan hanya Targaryen yang duduk di tahta yang bisa melawan, karena Targaryen yang memiliki naga yang mampu mengalahkan ancaman ini. Ancaman ini tentunya adalah serangan dari para White Walkers yang kita lihat di Game of Thrones. Vision ini disimpan dan menjadi sebuah rahasia yang terus diwariskan dari penguasa ke penguasa lainnya sejak kepemimpinan Aegon. Percakapan ini membuka alasan kenapa di masa kepemimpinan setelah Targaryen runtuh, baik House Baratheon atau Lannister yang berkuasa tidak tahu tentang ancaman ini, karena Vision Aigen tetap menjadi rahasia di keturunan penguasa Targaryen. Ketika kekuasaan Targaryen hancur, di mana kepemimpinan Mad King Aerys II digulingkan oleh Robert Baratheon dan sekutunya, rahasia ini akhirnya tidak diwariskan ke Robert Baratheon yang membunuh Mad King, apalagi ke anak-anak Targaryen yang selamat. Mereka masih sangat kecil, makanya gak heran kalau Daenerys Targaryen baru sadar soal ancaman White Walkers ketika Jon Snow ngasih tahu dia tentang ini. So episode ini akhirnya ditutup dengan Rhaenyra Targaryen yang resmi dinobatkan sebagai penerus dari Iron Throne, di mana ini akan menjadi awal dari Rhaenyra untuk terlibat dalam konflik perebutan kekuasaan yang berujung dengan perang sipil yang dikenal sebagai Dance of the Dragon. Dan peran kuncinya dipegang oleh Otto Hightower yang mengendalikan kerajaan dengan strateginya dengan menyuruh anaknya Alicent untuk mendekat ke raja supaya raja menikahi Alicent. Yang pada akhirnya ketika Alicent dan raja punya anak laki-laki, konflik baru akan terjadi di mana pewaris tahta akan berpindah ke anak laki-laki raja yang memaksa Rhaenyra untuk meninggalkan tahtanya, dan disinilah perang akan terjadi. So itu dia guys, breakdown kali ini tentang House of the Dragon episode pertama. Nah kira-kira apa lagi nih yang bakal terjadi di episode keduanya? Kita tunggu aja minggu depan ya guys ya. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown the Universe, karena ada banyak konten juga yang gue buat di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video gue, and until next time, keep exploring the multiverse.